sini akan kembali memberitahukan bagaimana cara mengolah data di aplikasi GISP. Nah, sekarang langkah pertama yang kita harus buat adalah kita harus menyiapkan data. Nah, ini dia. Di sini saya sudah memiliki data, ada nama, jenis kelaminnya, pendidikan, tinggi badan pertama, tinggi badan kedua, kemampuan matematika pertama, kemampuan matematika kedua, kemampuan matematika ketiga, kemampuan bahasa 1, bahasa 2, bahasa 3. Nah, pertama data yang kita siapkan di Excel ini, kita buat dia kita save dulu. Nah, di sini jenis kelamin sama pendidikan dia berupa kategori ya. Oke, sekarang kita save. Kita save as dokumen. Terus kita buat nama datanya dataku. Nama datanya dataku. Kita simpan dalam bentuk CSV. Kita simpan dalam bentuk CSV. Kita save. Nah, setelah data kita sudah tersimpan dalam bentuk CSV, sekarang kita import datanya ke GISP. Nah, ini adalah GISP-nya. Sekarang kita open. Datanya kita open dari komputer tadi ke dokumen. Kita buka. Ini dia. Dataku. Terus kita buka. Kita import. Nah, di sini sudah tampil ya. Datanya sudah tampil. Nah, teman-teman harus memperhatikan lambang-lambang yang ada di atas ini. Yang ini lambangnya nominal, ini juga nominal, pendidikan juga nominal. Kemudian ini rasio atau scale karena dia berupa bilangan ya. Nah, teman-teman di sini, teman-teman juga harus mengubahnya nilai MTK tadi ke bentuk rasio agar bisa diolah atau dijumlahkan nanti. Kita ubah ke scale ya. Kita ubah ke scale. Oke, setelah kita ubah ke scale, pertama kita harus mengubah kodenya jenis kelamin dan pendidikan ini ke pernyataan. Nah, kita tinggal klik aja di sini. Terus yang pertama itu kita ubah menjadi laki-laki, jenis kelamin laki-laki ya. Enter. Terus yang kedua itu kita ubah menjadi jenis kelamin perempuan. Enter. Nah, udah diubah. Sekarang kita klik yang pendidikan. Yang pernyataan yang pertama mengatakan pendidikannya itu sarjana ya. Sarjana. Yang kedua non sarjana. Non sarjana. Oke, datanya sudah kita ubah. Sekarang kita bagaimana caranya menambah ini variabel di GISP ini. Caranya itu mudah, kita tinggal klik. Nah, kita tinggal klik ini lambang ini, terus kita buat nama variabelnya. Misalkan saya ingin mengetahui jumlahnya TB, berarti yang kita buat adalah TB dalam kurung total, yang artinya totalnya si TB ya. Kita create kolom. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita akan membuat jumlahnya TB itu berapa. Nah, jumlah TB-nya itu berapa? Sini kita pilih TB1 ditambah TB2 compute column. Nah, ini sudah muncul. Teman-teman juga bisa mencobanya dengan lain, misalkan untuk mencari jumlahnya
kemampuan matematika. Berapa sih semua jumlahnya itu? Nah, kita buat juga namanya itu MTK, MTK total ya. Itu dia itu total. Oke, create column. Nah, sekarang yang mau kita jumlahkan itu kemampuan matematika. Nah, kemampuan matematika kan ada di sini. Maka yang kita klik itu MTK 1 ditambah MTK 2 ditambah MTK 3. Nah, kita compute kolom. Nah, sudah ada di sini. Compute kolomnya sudah. Sekarang kita sudah menyelesaikan bagaimana cara menambah variabelnya. Nah, langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menyeleksi datanya. Menyeleksi datanya ibaratnya kayak ini. Misal ada pertanyaan, berapa rata-rata TB1-nya yang berjenis kelamin laki-laki? Nah, berapa rata-ratanya perempuan yang berjenis yang TB-nya itu TB1, berapa rata-ratanya gitu. Nah, sekarang kita klik deskriptif. Nah, kita pilih jenis kelamin. Kan tadi kan mau jenis kelamin laki-laki. Oh, sebelumnya kita pilih dulu. Nah, kita pilih dulu mau jenis kelamin apa yang kita cari. Misalnya kayak jenis kelamin, kita mau mencari rata-rata TB1 jenis kelamin laki-laki. Maka perempuannya kita silang dulu agar tidak terhitung. Nah, di sini datanya laki-laki langsung aktif dan datanya perempuan itu tidak aktif lagi ya. Sekarang kita klik deskriptif. Terus setelah kita klik deskriptif, kita buat jenis kelamin di sini dan TB1 di sini. Kita tunggu. Nah, ini sudah ada rata-rata TB1 untuk jenis kelamin laki-laki itu ada 172,678. Nah, di sini juga diketahui nilai minimumnya berapa, nilai terkecilnya TB1 berapa, nilai maksimumnya juga dikasih tahu, dan standar deviasinya. Nah, sekarang kita ibaratnya kita coba lagi, kita mau lihat ini rata TB1 yang berjenis kelamin laki-laki dan dia yang sarjana. Berarti kita klik juga yang pendidikan. Kita klik yang pendidikan. Terus kita pilih yang sarjana. Sekarang kan yang sarjana kita cari, jadi yang non sarjananya kita silang. Nah, di sini kan sudah ada. Sekarang kita pilih deskripsi. Terus kita pilih jenis kelamin di bawah. Pendidik TB1-nya di atas. Sama pendidikan. Kita lihat. Kita tunggu masih loading. Nah, di sini dia. Di sini kan 3 jumlahnya itu ada 3. Benar nggak jumlahnya yang tadi laki-laki yang sarjana itu ada 3? Benar nggak? Kita lihat ya di tadi. Nah, benar. Yang aktif datanya itu hanya 3. Berarti jumlahnya itu pas dan rata-ratanya itu 177,993. Nilai maksimumnya juga dikasih tahu dan nilai minimumnya. Setelah kita melakukan seleksi data, kita sekarang melakukan uji tes ya, uji tes. Kita kembalikan seperti semula dulu. Kita kembalikan seperti semula. Nah, di sini kan data kita belum aktif semua, jadi sekarang kita aktifkan kembali agar data yang kita kelola nanti semuanya itu muncul. Nah, oke, semuanya datanya sudah aktif kembali.
Sekarang kita buka kita klik di t-test yang dimana independen sampel t-test. Di sini yang mau kita tes itu ibaratnya TB1-nya. Berapa sih TB1-nya gitu. Terus jenis kelaminnya di bawah. Kita tunggu. Nah, nilai P-nya itu sebesar 0,118. Nilainya itu ya 0,118. Artinya ini di tes independen sampel ini juga kita bisa mengetahui apakah ada perbedaan signifikan antara laki-laki dan perempuan. Oke, kita sekarang lanjut. Bagaimana kita melihat dengan pendekatan Welch? Kita coba mendekatkan. Ini adalah p-value-nya yang baru sebesar 0,093. Bagaimana? Apakah ada, pertanyaan kita tadi kan, apakah ada perbedaan antara TB1 jenis kelamin laki-laki dan perempuan? Nah, p-value-nya itu kan sudah menunjukkan 0,093 dan itu lebih kecil dari 0,05. Sekarang kita melakukan Bayesian ya. Coba Bayesian. Sekarang kita coba Bayesian. Kita klik prior dan posterior yang TB1 di sini, kalinya di sini. Kita lihat nilai errornya itu berapa. Nah, ini dia. Nilai errornya itu sebesar 9, itu artinya sama dengan 0,0009. Nah, pertanyaan kita tadi kan mengenai apakah ada perbedaan yang signifikan antara laki-laki dan perempuan mengenai TB1-nya. Nah, di sini kan kita sudah melihat bagaimana grafiknya. Ternyata titik-titik putus ini, garis-garis putus ini lebih tinggi titiknya daripada garis yang hitam tebal ini. Berarti itu menandakan bahwa data kita ada signifikan, tapi datanya itu tidak melambung jauh signifikan. Seperti ini juga kita mengetahuinya bagaimana data laki-lakinya sama data perempuannya. Jadi adapun perbedaan yang signifikan, tapi datanya itu tidak terlalu besar signifikannya. Oke teman-teman, sekian dari saya, semoga bermanfaat dan jika ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih.